Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa kembali dalam acara Intimacy Worship. Mari kita bersama-sama siapkan hati. Kita akan masuk dalam penyembahan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah kita, saudara. Dan sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kita berdoa Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh berada bersama-sama dengan seluruh pemirsa yang bersama-sama mengikuti Intimacy Worship ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah kami, menjamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hanya
menjamah hidupku Tuhan, memenuhi hatiku. Kasih dari surga mengalir dalam kasih
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi online kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang tema hanya satu kali. Hanya satu kali. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Atau kalau kita pakai bahasa yang lain bisa demikian bunyinya Bapak Ibu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk hidup satu kali dan mati satu kali. Dan kemudian dia dihakimi. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin banyak di antara kita yang terlalu menikmati hidup sehingga lupa bahwa kita ini punya satu kali kesempatan saja untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal atau bahkan binasa. Setiap kita cuman punya satu kali kesempatan hidup untuk beroleh upah kehidupan kekal atau beroleh hukuman dalam kebinasaan kekal. Banyak dari kita yang meremehkan waktu kita, ya. Kita ini memiliki waktu yang terbatas loh Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur berkata 70 tahun. Kalau lebih 80 tahun. Trofinya, pialanya itu penderitaan. Ya. Semakin kita tua, semakin kita mengalami penurunan manusia lahiriah. Kekuatan yang berkurang, gigi mulai rontok, rambut mulai rontok, ya. Gigi mulai tanggal maksudnya, rambut mulai rontok, tenaga sudah tidak sekuat dulu. Makanya umur tuh nggak bisa menipu Bapak Ibu. Semakin kita tua, mau jiwa kita masih 17 tahun juga nggak bisa. Ya, kalau dulu waktu kita umur 17 tahun, 18 tahun kita melek, ya, sampai pukul 2 pagi pun masih bisa bangun pagi dan segar. Tapi begitu umur kita sudah mencapai 50 tahun, ya, mulai dari 45, 46, 47 sampai 50, 60, 70. Semakin badan kita tuh rentan. Ya. Nah, pertanyaannya, satu kali kesempatan hidup ini kita pakai untuk apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Banyak orang berpikir hidup ini untuk mencapai kepuasan sepuas-puasnya, seindah-indahnya, sesenang-senangnya, senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya. Sehingga banyak orang berusaha mengejar semua keinginannya, sampai lupa bahwa hidup ini hanya sekali kesempatan untuk kita beroleh hadiah kehidupan kekal atau beroleh hukuman kekal dalam kebinasaan. Banyak orang mengutamakan egonya sehingga terjadilah saling membenci, saling bermusuhan, ya. Karena apa? Karena ingin dipuaskan Bapak Ibu. Ya. Hati kita nih licik. Hati kita nih seperti lubang tak berdasar yang diisi apapun tuh nggak bisa penuh. Memang manusia itu sejak diciptakan diberi Tuhan satu lubang di dalam hatinya. Ya, saya pakai istilah satu lubang di dalam hatinya yang hanya bisa puas kalau diisi oleh Tuhan. Maka carilah itu Bapak Ibu. Carilah Tuhan untuk mengisi hatimu. Carilah Tuhan untuk mengisi pikiranmu. Carilah Tuhan untuk mengisi hidupmu supaya hidupmu ini tidak berlalu dengan sia-sia Bapak Ibu saudara sekalian. Hidup kita ini rentan. Waktu kita ini pendek. Ya, terlalu pendek. Maka jangan berpikir begini, saya bertobat nanti aja kalau saya sudah mau mati. Kalau umur saya sudah 70 tahun. Ya. Atau biarlah saya melayani Tuhan nanti aja deh. Kalau saya sudah pensiun. Apa yang mau dipakai Bapak Ibu kalau Anda sudah pensiun? Umur 75 tahun apa yang mau dipakai?
Malaikat tuh bingung loh, kamu mau dikasih tugas apa ya? Bukan nggak bisa loh Bapak, bisa. Banyak kok hamba Tuhan dipakai sampai usia senja. Ya, beberapa nama saya bisa sebutkan betapa mereka luar biasa sampai usia senja mereka tetap melayani Tuhan, berkhotbah dengan berapi-api, ya, menginjil dari satu kota ke kota lain, ya, banyak. Itu mereka yang sejak muda sudah melatih hidupnya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sejak muda sudah dihajar dengan banyak keinginan, mencapai kehidupan yang mau nyaman, sampai akhirnya lupakan Tuhan? Kapan kita mau berserah kepada Tuhan? Matius 7 ayat ke-21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sudahkah Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk saya, sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Karena hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Mulut kita ini tidak bisa sekedar ngomong, tapi harus melakukannya, menghidupinya, menjalaninya dalam satu kali kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini mesti memahami bahwa kekekalan itu dahsyat. Karena apa? Begitu kita masuk ke sana, kita nggak bisa balik. Penyesalan kita hanya akan berupa ratap tangis dan retak gigi. Ketika kita dilemparkan di dalam kegelapan yang paling gelap atau panas api yang menyala, kita sudah tidak punya kesempatan untuk kembali lagi. Maka mari kita bersama-sama dalam satu kesempatan hidup ini kita bertobat, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadilah, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati, jangan egois. Ya, belajarlah mengenal Allah dengan benar. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian termasuk saya, kita semua bisa melakukan kehendak Bapa sehingga kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa hidup yang satu kali ini, di dalam rentang waktu yang Tuhan sediakan untuk kita jalani dan kita hidupi, itu memiliki nilai kekekalan yang luar biasa. Sadari Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini adalah makhluk yang dibentuk secara khusus oleh Tuhan. Di dalam diri kita ini ada hembusan nafas Allah. Ilahi. Ya, ilahi. Awalnya manusia diciptakan dengan kondisi yang ilahi. Tetapi jatuh ke dalam dosa sehingga menjadi manusia daging, duniawi. Nah, bagaimana merubah yang duniawi ini menjadi rohani? Jelas tidak mudah Bapak Ibu. Bagaimana berubah kodrat dosa ini menjadi kodrat ilahi? Jelas tidak mudah. Itu semua harus dijalani, memerlukan waktu yang panjang, pemahaman yang memadai, sehingga kita perlu banyak hal yang harus kita lakukan. Bacalah Alkitab, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, setiap hari kita jalani dengan kesadaran bahwa kita hanya punya satu kali kesempatan untuk beroleh hidup kekal. Atau kalau kita menyia-nyiakan kesempatan itu, kita binasa ke dalam hukuman yang kekal. Mari Bapak Ibu, dengan renungan singkat ini, mari kita bersama-sama bertobat, berbalik dari semua kejahatan yang kita lakukan, berbalik dari seluruh kehidupan lama kita yang menuju kebinasaan, berbalik dari segala nafsu duniawi menuju nafsu yang ilahi. Keinginan-keinginan daging kita rubah, kita hancurkan, dan kita hidup menurut Roh dan Roh Kudus yang memimpin kita. Allah Bapa sudah menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan supaya kita bisa hidup saleh. Allah Bapa sudah menyediakan semua pimpinan. Tuhan Yesus mengajar 3,5 tahun itu untuk mengajar kepada kita bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dia meneladankan hidupnya. Begini nih loh, seperti aku ini loh,
Seperti saya ini loh, manusia yang dikehendaki oleh Bapa. Maka sejak awal pada waktu Yesus dibaptis, Allah Bapa dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, nanti pada waktu kita mati, Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian kita menghadap tahta pengadilan, suara apakah yang kita dengar? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, atau aku tidak mengenal kamu, hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau melindungi bangsa dan negara kami ini, supaya kami terhindar dari segala aksi terorisme, dari segala tindak kejahatan yang merugikan, dan segala hal yang mengganggu keharmonisan dan persatuan bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, jajaran pejabat di negeri ini, personil Tentara Nasional Indonesia, personil polisi, Polri, dari jabatan yang paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah. Bapak, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola negara ini dengan benar, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Juga kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang melayani para pasien yang sedang sakit. Kau berikan mereka kekuatan, Bapa, kesehatan lebih, dan hikmat untuk mereka bisa mengurus para pasien dengan baik. Dan juga para pasien ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Kau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk para anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat dalam kehidupannya, yang sedang dalam kesesakan karena masalah-masalah mereka yang harus mereka hadapi. Bapa, berikan kepada kami semua kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini adalah berada di dalam kendali-Mu, di dalam kontrol-Mu, Tuhan. Sehingga dalam satu kali kesempatan hidup ini kami boleh tertuju kepada tujuan kami, yaitu kehidupan kekal yang Kau sediakan. Terima kasih Bapa. Biarlah melewati masa pandemi ini, anak-anak Tuhan boleh diberikan kekuatan dan kelegaan, pertolongan-pertolongan yang tidak pernah terlambat, tangan Tuhan yang selalu terjulur dan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami, telinga yang tidak kurang panjang untuk mendengar setiap keluhan kami, Bapa. Kami percayakan itu kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.